Ada seorang pria yang bernama Thabit bin Ibrahim yang sangat zuhud dan waro. Suatu hari, dia berjalan-jalan di pinggiran kota Kufah dengan peluh mengucur di sekujur tubuhnya karena matahari bersinar cukup terik. Tak tahan dengan sengatan matahari, Thabit mencari tempat berteduh. Di tujuhnya sebuah pohon yang lumayan rindang, tiba-tiba dia melihat sebuah apel jatuh. Kemudian buah apel yang ranum ini menggelinding keluar dari dalam kebun. Panas-panas begini pasti enak makan apel, pikir Thabit. Tanpa pikir panjang lagi, Thabit memungut buah apel yang menggiurkan. Tanpa pikir panjang lagi, Thabit memungut buah apel yang menggiurkan itu. Kini, buah apel sudah ada dalam genggamannya. Beberapa kali Thabit menelan air liur. Perut lapar dan sengatan matahari telah membuatnya lupa akan satu hal. Apakah apel itu halal atau haram? Kemudian, apel itu dimakannya. Thabit baru sadar setelah menyantap separuh buah apel itu. Dia sangat kaget karena buah apel itu bukan miliknya dan belum meminta izin kepada pemilik kebun untuk memakan buah apel itu. Thabit segera masuk ke kebun. Kedua matanya berputar-putar mencari si pemilik kebun. Bagaimanapun, dia harus menemui pemilik kebun untuk meminta kehalalan buah apel yang baru saja dimakannya. Kemudian, wajahnya berubah ceria. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, dia melihat seorang pemuda bertubuh tegap. Thabit langsung menghampiri orang itu sambil berkata, "Tuan, saya khilaf." "Anda siapa?" tanya orang itu heran. "Begini Tuan, saya telah memakan separuh buah apel milik Tuan. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon kiranya Tuan sudi menghalalkannya. Saya bukan pemilik kebun ini, saya hanya pembantu pemilik kebun ini. Pekerjaan saya hanya menjaga dan mengurus kebun apel ini." Jawaban orang itu membuat Thabit kecewa. "Kalau begitu, di mana rumah majikan Anda? Saya akan ke sana untuk meminta keikhlasannya atas buah apel yang telah saya makan." "Rumah majikan saya sangat jauh. Perjalanan ke sana bisa memakan waktu sehari semalam," kata si penjaga kebun sambil menatap wajah Thabit dalam-dalam. Heran melihat kegigihan pemuda ini. Tekad Thabit bin Ibrahim untuk menemui pemilik kebun sudah bulat. Darah dan dagingnya tidak boleh tercemar makanan yang tidak halal. Apapun resikonya akan dihadapi. Yang penting, dia bisa bertemu dengan orang yang dicarinya. "Tidak apa-apa, saya akan tetap menemuinya, walaupun rumahnya jauh. Saya ingin menyucikan diri dari makanan yang haram." Peringatan Rasulullah SAW membuat saya tidak bisa tenang. Beliau mengingatkan bahwa setiap daging yang tumbuh dari makanan haram itu lebih pantas menjadi umpan neraka. Singkat cerita, Thabit telah sampai di rumah pemilik kebun. Hatinya sangat senang bisa menemukan rumah si pemilik kebun. Raut mukanya berseri-seri. Betapa perjalanan jauh tidak sia-sia. Tanpa ragu-ragu, Thabit lantas mengetuk pintu. Setelah lama menunggu, di hadapannya telah berdiri seorang pria paruh baya. Thabit menghambur dan menyalami tangan orang itu. "Saya datang dari tempat yang jauh, kata Thabit agak tergagap. "Anda siapa? Mau bertemu siapa? Rasanya kita belum pernah bertemu." "Saya khilaf Tuan. Saya terlanjur memakan separuh buah apel jatuh yang berasal dari kebun Tuan." "Jadi, maksud kedatangan Anda apa?" "Begini Tuan, saya tidak mau ada barang haram dalam tubuh saya. Buah apel itu benar-benar mengganggu pikiran saya. Saya mohon Tuan sudi menghalalkan buah apel yang sudah dimakan itu." Tuan rumah pun mengerti keinginan pemuda tampan ini. Beberapa saat lamanya, kedua mata tuan rumah menatap tajam wajah Thabit. "Tidak semudah itu, wahai anak muda." "Maksud Tuan?" tanya Thabit dengan tatapan penuh harap. "Saya akan menghalalkan buah apel itu dengan satu syarat," kata tuan tersebut. Jantung Thabit berdegup kencang, khawatir syarat yang diberikan terlampau berat dan ia tidak bisa sanggup memenuhi syarat tersebut. "Apa syarat yang Tuan minta?" "Anda harus menikah dengan anak perempuan saya."
Sabit merasa lega. Ternyata syarat yang diminta tidak begitu berat. Jangan dulu senang, anak muda. Anak perempuan saya ini seorang yang buta, bisu, dan tuli. Tidak hanya itu, dia juga lumpuh, ungkap orang itu sambil menatap kedua mata Sabit. Sabit pun sangat terkejut. Bagaimana mungkin dia beristrikan seorang yang cacat? Pasti menjadi beban. Kalau rupanya jelek tidak masalah, tetapi ini wanita yang cacat. Sabit ngeri membayangkan masa depannya. Hanya gara-gara sebuah apel, dia harus menderita seumur hidup. Hanya itu syarat yang saya minta. Jadi, silakan Anda pikirkan masak-masak. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau, Sabit harus menerima syarat itu. Lebih baik hidup menderita daripada membawa-bawa tubuh yang ternodai barang haram. Saya terima syarat, Tuan. Namun, Anda harus ingat, pernikahan itu bukan main-main. Akad nikah adalah perjanjian maha berat. Saya paham soal itu. Percayalah, saya tidak akan menyia-nyiakan anak Tuan. Saya akan menunaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberkahi pernikahan saya dengan anak Tuan. Beberapa hari kemudian, pernikahan Sabit pun dilangsungkan. Kerabat dekat, para tetangga, dan teman-teman diundang. 2 orang sepupu kampung menjadi saksi pernikahan. Akad nikah berjalan lancar. Akad nikah tuntas sudah tanpa kendala yang berarti. Si pemilik kebun ini menjadi mertua Sabit. Sang mertua mempersilahkan Sabit untuk menemui istrinya di kamar pengantin. Sempat timbul keraguan di dalam diri Sabit ketika hendak memasuki kamar. Haruskah mengucapkan salam kepada istriku yang tuli dan bisu? Tak apalah, lebih baik mengucapkan salam sebelum masuk ke kamar. Pasti ada malaikat yang akan menjawab salamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Sabit dengan mantap. Namun, alangkah terkejutnya Sabit. Dia mendengar jawaban, padahal di dalam kamar hanyalah ada istrinya yang bisu dan tuli. Tetapi, mengapa istrinya bisa mendengar dan menjawab salam? Sama sekali di luar dugaannya. Keterkejutannya kian bertambah setelah dia merasakan tangan halus memegang pergelangannya. Sabit tidak bisa membunyikan keheranannya. Bukankah istrinya juga bisu dan lumpuh? Tetapi, mengapa dia bisa menjawab salam dan memegang pergelangan tangannya dengan lembut? Sabit menyangka salah orang. Meskipun sempat ragu, akhirnya Sabit masuk ke kamar dan duduk di samping istrinya. Kata ayah, kamu buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Tetapi kenyataannya lain. Kamu bisa berbicara, melihat, dan berjalan. Lebih dari itu, kamu juga cantik. Kata ayah, kamu buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Tetapi kenyataannya lain. Kamu bisa berbicara, melihat, dan berjalan. Lebih dari itu, kamu juga cantik. Ayah tidak salah. Saya buta dalam arti tidak suka melihat sesuatu yang Allah haramkan. Kata ayah, kamu juga tuli dan bisu. Saya tuli dalam arti tidak suka mendengarkan perkataan yang dibenci oleh Allah. Saya bisu dalam arti tidak suka menggunjing, menghina, memfitnah, dan semacamnya. Terus, yang dimaksud dengan lumpuh? Kedua kaki saya lumpuh dalam arti tidak suka pergi ke tempat-tempat maksiat. Sabit menyungkur sujud sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Semua ini merupakan karunia Allah yang tiada terkira. Buah apel hanyalah perantara. Sekarang, Sabit tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Matanya berbinar-binar dan merasa sangat beruntung. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Demikian kata pepatah. Sabit dan istrinya dikaruniai anak yang soleh dan cerdas. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Demikian kata pepatah. Sabit dan istrinya dikaruniai anak yang soleh dan cerdas. Mereka memberikan nama Nu'man bin Sabit. Kelak, ulama yang lebih dikenal dengan nama Imam Abu Hanifah ini menjadi salah seorang anutan umat.